Malam. Mohon dimaafkan, saya kalau terdesak kan berbicara dalam bahasa Inggris sama seperti Kena tadi. Tapi bedanya bahasa Inggris saya berdua Jawa. Selamat malam, sekali lagi saya Fajar Jasmine, ini Leonie FM, istri saya. Saya mau cerita tentang apa yang terjadi di keluarga kami pada saat harus hidup dengan HIV. Bukan soal yang mudah, tapi apa yang kami alami adalah ketika dikelola itu semuanya bisa. Ini kami, itu ada saya, terus ada istri saya, 3 anak saya. Kami sekarang sehat, produktif. Kelihatan sebetulnya kalau sehat itu dari pipinya kayak gitu ya. Anak saya yang ketiga badannya bisa kayak sampah. Nah, 7 tahun yang lalu hidup saya seperti dikembalikan ke bawah, dijungkit balik. Pada saat itu saya tahu bahwa saya punya HIV. Segala sesuatu berubah. Yang tadinya bisa berjalan dengan sederhana hari demi hari, sekarang semuanya lain. Karena saya hidup dengan virus itu di dalam tubuh saya, yang bisa menghancurkan imunitas saya sehingga pilek pun mati. Teorinya seperti itu. Bingung? Ya. Tapi akhirnya kita harus jalani kan. Tidak ada jalan mundur di situ. Yang pertama harus diperhatikan adalah saya harus minum obat antiretroviral setiap 12 jam. Tidak boleh terlambat. Karena jika terlambat itu akan menciptakan resistensi, nggak mempan lagi. Harus berubah ke obat lain gitu ya. Persoalannya adalah obat lain ini selanjutnya nggak ada di Indonesia. Terus kemudian saya mulai memperhatikan seperti sekali nggak boleh tuker-tukeran, karena akan ada luka itu kita nggak tahu. Shaver, luka terbuka juga saya harus tutup supaya darah saya nggak kemana-mana. Stres, stigma, diskriminasi, anger, guilt, rasa bersalah, itu semua jadi satu. Gitu. 3 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di rumah aja. Pada saat saya sudah tahu itu, bukan hanya saya yang menghadapi ini. Pertanyaan terbesar waktu itu buat saya adalah, lantas bagaimana dengan mereka? Bukan hanya soal bagaimana mereka menghadapi kondisi saya, tapi bagaimana kalau mereka tertular? Apa iya yang mereka harus membayar harganya? Manusiawi aja untuk merasa takut karena perubahan hidup, apalagi dengan sebuah penyakit yang katanya nggak bisa disembuhin. Tapi kuncinya kan masih hidup. Jadi pasti ada jalan untuk bikin supaya hidup itu tetap bermakna, berkualitas, produktif, sehat. Ada action yang bisa diambil, ada SOP yang bisa diikuti untuk menuju ke sana. Pertama, tahu dulu musuhnya. Penyakitnya apa? HIV itu apa sih? Hidup sama HIV gimana? Treatmentnya gimana? Pasiennya harus terus ke dokter. Tes berkalanya harus dilakukan. Keluarganya mesti dipantau terus kesehatannya. Kita harus pantau terus situasi kesehatan kita masing-masing. Lalu jangan pernah berhenti untuk ngomong soal dia itu sama spouse-nya, sama anak-anaknya, dan terutama sama extended families. Karena kondisi ini butuh support system yang sangat kuat, dan komunikasi adalah kunci untuk support system yang bagus. Setelah kita punya knowledge-nya apa itu HIV, gimana hidup dengan itu, kita punya knowledge, tugasnya adalah share. Setiap orang yang nanya harus dijawab. Kita pakai semua media yang kita punya akses untuk share apa yang kita tahu, karena begitu banyak orang di luar sana nggak tahu. Jadi harus mau jawab dan harus mau cerita. Ini penting. Harus punya kualitas waktu untuk diri sendiri, punya hobi, punya waktu sama anak-anak, liburan, gitu. Terus dan itu harus dibaca, harus di scheduling, dilakukan. Ini penting untuk manage stres karena itu berhubungan sama imunitas. Terus kita berhenti untuk victimize ourselves. Banyak orang di luar sana yang juga punya kondisi dan mereka butuh bantuan. Feel normal, bantu orang lain. Lend your hand anytime. Gak ada masalah. Kamu punya kondisi, kamu juga bisa bantu orang lain. That's what we do. Pada saat itu kita merasa we're whole again. Kita bisa produktif, kalau bisa tetap kerja, kenapa enggak? Kalau bisa build
dreams, chase our dreams, kenapa enggak? Saat ini kami lagi sibuk bikin bisnis sendiri untuk anak-anak yang special need, kita bikin bisnis. Jadi kalau bisa produktif, kenapa enggak? Jadi kalau disimpulkan, saya coba simpulkan, sebenarnya pertama kita harus memaafkan diri sendiri. Apa yang kita lakukan di masa lalu, juga memaafkan orang lain yang membuat kita melakukan kesalahan tersebut juga penting. Selanjutnya adalah sesudah memaafkan, kadang orang berhenti, harus melupakan. Yang saya maksud adalah begini, kalau saya mau kondisi HIV itu tidak didiskriminasi oleh orang lain, saya juga nggak boleh kegeeran menganggap HIV itu yang paling harus diistimewakan dan sebagainya. Nggak usah, biasa-biasa aja gitu. Hidup seterusnya itu sama seperti penyakit lain kok. Jadi maksud saya adalah hidup seperti biasa, tetap produktif, melakukan apa yang kita bisa lakukan, kayak nggak ada apa-apa aja. Sesudah kemudian yang penting lagi adalah persoalannya dengan hidup itu adalah bagaimana kita meneruskan rasa cinta atau kasih yang kita terima kepada orang lain gitu. Saya orangnya tidak religius, tapi saya percaya betul bahwa ini penting sekali. Tadi yang saya maksud yang dikatakan oleh istri saya dengan membantu orang lain dan sebagainya. Di situ akan kelihatan kok. When you help others, you help yourself. Terakhir, saya percaya betul ini yang ditulis sama William Shakespeare. Kalau boleh saya simpulkan, saya paraphrase. Saya sekarang nggak peduli lagi kalau bintang berhenti bersinar, karena kita punya cinta. Terima kasih, selamat.